Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata kuliah KKPK dengan pokok bahasan pemeriksaan fisik pada dewasa. Mohon disimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rumah ibu? Ibu aku berada di kampus. Mana tadi? Rumah ibu kaos naon? Tos tilu dinten dari panas. Panas. Ulang di. Ibu sama ibu saat apa? Salam hijau. Di sana saya pernah tahu ibu. Cari di mana ibu? Iya. Pas nikah aja. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita kenali dulu alat-alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan fisik. Di antaranya ada sphygmomanometer beserta stetoskopnya, kemudian Metlin atau meteran, kemudian reflex hammer, kemudian pen light, kemudian termometer. Kemudian ini ada 3 buah air. Yang pertama ada klorin, kedua air sabun, ketiga air DTT. Itu gunanya nanti untuk kembali mensterilkan termometer yang sudah digunakan. Kemudian ini ada bengkok untuk sampah-sampah. Kemudian ini ada tong spatel yang sudah dibalut oleh kasa. Itu nanti gunanya untuk pemeriksaan mulut. Kemudian selanjutnya ada timbang berat badan dan pengukuran tinggi badan untuk mengukur antropometri dari pasien. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan. Jangan lupa seluruh perhiasan dan jam tangan dilepas. Cuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Pemeriksaan keadaan umum, kita bisa melakukan pemeriksaan 2, diantaranya satu adalah kesadaran, kedua adalah keadaan emosi. Kesadaran dilihat dari pada saat ibu datang, apakah dia secara sadar menginformasikan kepada kita untuk dilakukan pemeriksaan, atau dia perlu bantuan pengantar atau yang menemaninya. Kemudian keadaan emosinya, apakah dia stabil atau dia marah, menangis. Selanjutnya pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Pasien dalam keadaan lurus, berdirinya lurus, kemudian tegak dan menempel ke tembok. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, diantaranya tekanan darah, kemudian suhu badan, kemudian pernafasan, dan juga denyut jantung atau denyut nadi. Untuk pemeriksaan tekanan darah, normal ukuran sistol dan diastol pada dewasa adalah sistolnya 120, kemudian untuk diastol antara 70 sampai 80. Kita lakukan pemasangan di bagian lengan kanan. Kemudian untuk pemeriksaan tensi ini harus dilakukan dalam keadaan pasien yang tenang atau rileks. Sphygmometer ditaruh di sini, seharusnya ya. Kemudian sambil kita melakukan pemeriksaan tensi, kita bisa melakukan pemeriksaan suhu badan. Suhu badan normal pada orang dewasa adalah berkisar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Dimulai dari 0. Jadi lihat sebelah kiri karena yang kanan sedang kita gunakan untuk pemeriksaan tensi. Kita cari pembuluh yang sedang berdetak. Kemudian sampai dia sudah berbunyi. Cari nadinya, kemudian kita lakukan pemeriksaan tensi.
kunci terlebih dahulu ya. Kemudian kita buka perlahan. Dengarkan detakan yang pertama itu adalah sistol, detakan yang terakhir itu adalah diastol. Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, kita harus melakukan pembersihan terhadap termometer menggunakan air klorin dulu, kemudian ke air sabun, kemudian ke air TTT. Setelah itu simpan kembali di tempat. Selanjutnya kita menghitung nadi. Untuk menghitung nadi, kita pastikan dulu nadi yang berdenyut. Bisa dipegang sama teman-teman semua. 1, 2. Kisaran normal untuk nadi orang dewasa adalah sekitar 60 sampai 100. Ketika kita menghitung harus 1 menit full, artinya selama 60 detik kita hitung. Ketika kita sudah selesai menghitung nadi, usahakan jangan dulu lepas tangannya. Kita lihat atau kita akan melakukan pengukuran pada pernapasan. Lihat ketika dia bernapas, hitung 1, 2, dengan nilai normal dari pernapasan orang dewasa adalah 12 sampai 20. Kenapa kita tidak melepaskan tangan terlebih dahulu? Supaya pasien tidak dibuat-buat pernapasannya, sehingga biarkan dia tenang, dia akan mengira kita sedang melakukan pemeriksaan nadi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan head to toe, artinya pemeriksaan dilakukan dari ujung rambut sampai dengan toe atau ujung kaki. Pemeriksaan head to toe ini atau pemeriksaan fisik kita bisa melakukan dengan 3 tahapan atau 3 komponen. Yang pertama inspeksi, kita lihat secara kasat mata bagaimana kondisi keseluruhan dari pasien kita. Kemudian palpasi kita lakukan dengan perabaan atau kita sendiri yang memegang pasien secara langsung. Yang ketiga ada auskultasi atau kita mendengarkan denyut jantung, bisik khusus dan lain sebagainya. Kita mulai di pemeriksaan rambut. Untuk melihat kebersihan, kerontokan, adakah benjolan, warna rambut dan tekstur rambut. Apabila pasien menggunakan kerudung atau pasiennya perempuan, kita minta izin kepada pasien untuk membuka kerudung terlebih dahulu. Selanjutnya pemeriksaan muka. Dilihat apakah mukanya pucat atau tidak, apakah ada udim atau tidak. Diraba ya, ada udim atau tidak. Ke mata, dilihat simetris atau tidak mata dengan telinga. Ada konjungtivanya, sklera, apakah ada infeksi atau peradangan di mata. Hidung, dilihat bentuknya, apakah ada sumbatan, ada pengeluaran. Menggunakan pen light. Ke telinga, simetris atau tidak, apakah ada sumbatan, apakah ada pengeluaran, mengecek pendengaran. Mulut, dilihat bibirnya, gigi, lidah, apakah ada infeksi atau tidak. Meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya dan membuka mulut selebar mungkin. Ke leher, cek apakah ada pembesaran vena jugularis atau pembesaran kelenjar tiroid. Pemeriksaan payudara. Untuk pemeriksaan payudara, kita pastikan pasien dalam keadaan aman, artinya kita menjaga privasi dia. Untuk pemeriksaan payudara, kita lakukan pemeriksaan paling jauh dulu dengan posisi tangan ke atas. Yang ini dibiarkan. Kemudian kita minta izin kepada pasien. Ibu, bertanya, bagaimana cara payudaranya? Ibu buka. Yes. Ketika kita sudah mendapatkan izin dari pasien, baru kita akan melakukan
simetris atau tidak, puting susunya normal atau tidak, terus dipalpasi. Lakukan palpasi ke arah di arah yang terjauh dulu. Diraba. Dan kita tanya apakah terasa sakit atau ada benjolan lain selain di anatomi payudara ibu. Ketika sudah, pindahkan pemeriksaan ke lengan atau payudara ibu. Posisi tangan diubah. Lakukan sama seperti payudara sebelah kiri. Jika sudah, ucapkan terima kasih. Pemeriksaan dada untuk mendengarkan detak jantung dan bunyi pernapasan. Apakah ada ronci, bunyi ronci atau ada wheezing? Kita dengarkan bunyi jantungnya apakah reguler atau irregular. Maksudnya apakah bunyi jantungnya iramanya sesuai atau dia cepat atau lambat. Kemudian untuk mendengarkan pernapasan kita minta ibu untuk bernapas dalam. Kita dengarkan apakah bunyi paru-parunya bersih atau terdapat wheezing seperti orang asma. Abdomen. Sama seperti halnya pemeriksaan payudara, kita harus tetap menjaga privasi dari klien. Ibu, ada yang ada di karius potongannya? Dilihat apakah bentuk atau simetris. Pembesaran perut. Dilihat apakah ada bekas luka operasi atau kelainan kulit. Palpasi untuk mengetahui apakah ada pembesaran hepatomegali atau ada massa atau cairan, atau apakah ada benjolan atau tumor, sakit pada perabaan atau tekanan. Perkusi, cek apakah ada gembung. Kita lakukan perkusi kepada pasien. Kalau orang kembung biasanya bunyinya lain, ya. Atau auskultasi. Selanjutnya ke ekstremitas atas. Apakah ada udim? Dilihat warna kukunya. Ada kekakuan sendi atau tidak? Ekstremitas bawah dilihat apakah ada varises atau dilihat bentuk tulangnya. Apakah ada varises atau tidak? Untuk melihat varises, kita minta pasien untuk berganti posisi atau milih. Pilih kaki yang Dipalpasi apakah ada udim di kaki. Selanjutnya, pasien dengan posisi duduk untuk melakukan refleks patella. adalah melakukan
dari pemeriksaan rapid patella ini adalah untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan vitamin B1. Apabila dia tidak ada refleksnya, berarti dia kekurangan vitamin tersebut. Apabila terlalu terlalu ke depan begini, dia kelebihan vitamin B1. Itu ada perlu penanganan lebih lanjut. Baik, pemeriksaan fisik telah selesai kita lakukan. Setelah itu kita bantu pasien untuk duduk dan melakukan konsultasi dengan kita. Setelah itu baru kita berikan alat dan kembali untuk melakukan cuci tangan. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi hasil dari pemeriksaan kita tadi, sehingga kita tahu riwayat pasien tersebut dan penanganannya. Sekian pembelajaran praktikum pada hari ini tentang pemeriksaan fisik dewasa. Semoga bermanfaat. Silahkan praktikkan di rumah secara mandiri, baik itu ke ibu, ke adik, ke kakak, ataupun ke saudara lainnya. Ya, tetap belajar di rumah sampai kita bertemu lagi di kampus tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.